Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo terus bergulir. Banyak kejutan dari kasus tersebut, mulai dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka hingga misteri pengembalian aliran dana 27 miliar rupiah. Satu persatu, kasus korupsi BTS 4G Kominfo terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo, di mana mantan Menkominfo Johnny G. Plate didakwa menerima uang sebesar 17.848.308.308.000 rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah orang seperti Anang Ahmad Latif yang diduga menerima uang sebesar 5 miliar rupiah, lalu Yohan Suryanto sebanyak 453.608.400 rupiah, lalu Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah, Windy Purnama 500 juta rupiah, dan Muhammad Yusrizky Mulyawan 50 miliar rupiah dan $2.500.000 Amerika Serikat. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,3 triliun rupiah yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Menariknya, pengungkapan kasus ini semakin berkembang. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail, menyerahkan uang pecahan dolar Amerika Serikat dengan nilai 1,8 juta dolar atau 27 miliar rupiah. Namun Magdir tidak menyebutkan siapa yang menyerahkan uang tersebut. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dengan rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 Base Transceiver Station atau BTS. Namun setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Sementara nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru untuk menguak kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika bersaksi di sidang kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Keempat saksi yang hadir diantaranya Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul Bakti Kominfo, Mufiamat Ferianti Mirza, Kabiro Perencanaan Kominfo Arifin Saleh Lubis, Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus Indra Apriyadi, dan Auditor Utama Irjen Kominfo Dodi Setiadi. Dalam keterangannya, salah satu saksi menyebut usulan anggaran proyek senilai 10,8 triliun rupiah tidak melibatkan tenaga ahli. Selain itu, dari 4.200 tower BTS 4G yang harus dibangun, baru 1.795 tower yang sudah dibangun. Proyek ini juga seharusnya rampung pada Desember 2021 lalu, namun nyatanya hingga kini belum juga rampung. Hakim pun heran, usulan anggaran proyek tidak melibatkan ahli, sementara pembangunan tower berjalan lambat. Anggaran seperti itu, apakah itu melibatkan tenaga ahli? Iya, pada saat pengusulan awal yang sepanjang saya tahu belum melibatkan konsultan atau tenaga ahli. Segitu besarnya anggaran, kenapa tidak melibatkan ahli? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Ini anggaran tak sedikit, Pak. Bukan 10 miliar, bukan 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. 1 triliun itu berapa juta, Pak? Ya, 1.000 juta. Ah, ini. Masa tidak, setahu saudara nggak melibatkan tenaga ahli? Iya, setahu saya, Yang Mulia. Lalu siapa yang menentukan sampai 2,6 miliar itu satu tower dengan perangkat-perangkatnya? Kalau tadi 2,6 miliar itu setelah berdasarkan kontrak hasil lelang ya. Jadi ya, hasil lelang. Ya. Ya, itu ada 1.795 Yang Mulia. Berapa? 1.795. Itu udah on air. Sudah on air. On air. Kemudian yang kenapa kok belum serah terima? Ya, dokumentasi biasa. Hah? Dokumentasi karena mereka perlu mengumpulkan dan mengambil foto lokasi. Foto-foto, masih ada kelengkapan yang harus
Benar yang yang mulia. harus dipenuhi baru bisa serah terima pekerjaan. Yang mulia. Padahal 1.700 sekian sebetulnya sudah on air. Iya yang mulia. Harusnya tinggal administrasinya Administrasi. aja. Kan begitu Pak? Iya yang mulia. Tapi yang sudah serah terima pekerjaan adalah 1.112. Betul Pak? Benar yang mulia. Berarti 1.700 itu sebetulnya udah oke lah itu ya. Iya. Betul Pak? Iya. Ya pemirsa, untuk mengulasnya kami sudah bersama dengan pakar hukum dari Universitas Trisakti, ada Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Mbak. Baik, Baik Pak Fikar, hari ini Jaksa menghadirkan 4 pejabat Kemenkominfo dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G Baktikominfo. Kira-kira apa saja yang bisa digali dari keempat saksi pada sidang hari ini? Ya, saya kira sesuai dengan dakwaan jaksa, maka jaksa akan menggali ke arah pembuktian dakwaannya, gitu ya. Artinya, umpamanya yang pertama betul nggak ada proyek yang sekian besar nilainya, gitu ya. Itu pasti akan di cross check itu. Dan orang-orang atau saksi-saksi yang diperiksa ini pasti akan juga menjelaskan sekitar proyek itu. Dan demikian juga umpamanya sejauh mana proyek itu dijalankan dengan secara konsisten gitu ya, dalam pengertian sesuai dengan kontrak kerjanya gitu. Nah, karena itu kemudian ketika pekerjaan yang dibuat di dalam satu kontrak kerja itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, ya maka itu kemudian ada sebenarnya kalau perjanjian ini dilakukan oleh antar pihak swasta, ini yang disebut dengan wan prestasi sebenarnya, gitu ya. Tetapi ketika salah satu pihaknya adalah negara, gitu, dan objek pekerjaannya adalah pekerjaan kenegaraan, maka dia bergeser menjadi peristiwa pidana gitu ya. Meskipun awalnya juga ada kontraknya, tetapi lebih karena untuk kepentingan umum ya, pekerjaan dalam kerangka untuk kepentingan umum gitu ya, maka perkara ini menjadi perkara pidana. Nah, karena itu kemudian ya lahirlah beberapa terdakwa yang memang terlibat dan kebagian ya dari bagi-bagi hasil proyeknya itu. Begitu, Mbak. Baik Pak Fikar, salah satu saksi menyebut bahwa dari awal perencanaan anggaran sebesar 10,8 triliun rupiah ini tidak melibatkan ahli. Nah, apakah dari sini terlihat bahwa pengadaan proyek ini memang sudah cacat sejak awal, Pak Fikar? Begini, kalau kontrak kerja itu seharusnya gitu ya, seharusnya memang dua pihak, baik pemerintah, ya, baik negara gitu maupun pihak swasta yang mengerjakan proyek ini, keduanya melibatkan ahli masing-masing gitu untuk melihat sejauh mana kontrak yang dibuat itu sudah seimbang, ya, sudah proporsional gitu, ya, baik itu pembiayaannya maupun umpamanya objek dari kontrak itu sendiri, yaitu proyek pembangunan BTS itu dan sebagainya gitu. Nah, seharusnya memang ada ahlinya, tetapi sesungguhnya itu bukan sesuatu yang menjadi hukum publik gitu. Artinya bukan sesuatu yang kalau dilanggar dia menjadi satu pelanggaran hukum umpamanya. Bukan seperti itu gitu ya. Karena bisa saja umpamanya ahli itu juga sekaligus si penandatangan kontrak itu juga bertindak sebagai ahli gitu, atau di dalam pemerintah juga sebagai ahli gitu. Nah, kalau dilihat dari situ sebenarnya tidak ada menurut saya tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa dengan tidak melibatkan ahli umpamanya itu satu pelanggaran pidana umpamanya, ya, bahwa ada kesepakatan sebelumnya bahwa akan melibatkan ahli, itu bisa saja gitu. Tetapi pelanggarannya juga bukan menjadi pelanggaran yang bersifat publik gitu, tetapi lebih pada pelanggaran perjanjian. Begitu.
Baik Pak Fikar, dari keterangan saksi pada hari ini juga terlihat jelas bahwa pengadaan proyek BTS 4G ini berjalan lambat. Seharusnya proyek rampung pada Desember 2021, tapi nyatanya hingga saat ini baru rampung tidak sampai separuhnya begitu Pak Fikar. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu artinya dari sudut kontrak ya, dari sudut perjanjian ya, itu terjadi ini ingkar janji, wan prestasi gitu, bahwa ada perjanjian yang seharusnya pembangunan itu sekian banyak bangunannya atau menaranya dan sebagainya, tetapi begitu habis waktunya baru 50% terselenggarakan. Nah, itu yang dari sudut perjanjian itu wan prestasi gitu. Nah, hanya saja ketika ini dikaitkan dengan bahwa ini adalah proyek publik, proyek nasional penyebaran informasi ke seluruh Indonesia gitu ya, maka dia bergeser gitu, dan pihaknya juga negara, dan negara tidak semata-mata melakukan kontrak dalam pengertian bidang perdata yang terlalu sempit gitu ya, maka dia bergeser menjadi perkara pidana. Dan ini saya kira satu hal yang bisa menjadi pelajaran ke depan ya, bahwa seharusnya juga bisa melibatkan pihak ketiga untuk mengontrol pekerjaan proyek seperti ini. Begitu, Mbak. Baik, Pak Fikar, lalu menurut Anda kira-kira sejauh mana peran mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang saat ini sudah didakwa menguntungkan pribadi dari proyek pengadaan BTS 4G yang bernilai fantastis ini, Pak Fikar? Ya, by official gitu, dia orang yang paling bertanggung jawab gitu ya di dalam proyek ini. Karena apa? Karena ini proyek di kementeriannya gitu. Sukses dan tidaknya proyek itu sebenarnya ada di tangannya gitu ya, ada di tangannya. Nah, yang jadi soal adalah bahwa ketika dia bisa dibuktikan menerima sesuatu dari proyek ini, itu yang sebenarnya yang kemudian menggeser perkara ini menjadi korupsi, menjadi tindak pidana dan seterusnya. Nah, karena itu kalau menurut saya dalam proyek-proyek yang besar seperti ini, saya kira negara tidak cukup hanya mempercayakan pada satu kementerian gitu. Maksud saya mestinya ada beberapa instansi lain yang juga terlibat dalam kerangka mengontrol atau mengawal ya, apakah proyek ini dilakukan dengan benar gitu ya, dan seterusnya. Nah, saya kira ini yang jadi soal itu. Tetapi bahwa Menkominfo itu punya kewenangan ya untuk menandatangani proyeknya dan sebagainya, ya dia punya kewenangan karena memang itu di kementeriannya gitu. Hanya saja dia tidak optimal ya mengawasi jalannya proyek ini, bahkan dia bisa dibuktikan menerima sesuatu gitu ya dari proyek ini, maka itulah yang kemudian melahirkan peristiwa pidana ini gitu ya. Artinya Menkominfo sebagai petugas negara ya, sebagai aparatus negara, dia sudah menerima sesuatu yang bukan haknya gitu ya, dan kemudian berhubungan dengan pekerjaannya, dengan jabatannya gitu. Nah, karena itu kemudian didakwa atau disangka sudah melakukan korupsi. Begitu, Mbak. Baik, Pak Fikar, sebagai evaluasi dan juga pencegahan ke depan, apa yang harus dilakukan agar setiap proyek pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah bisa berjalan dengan baik tanpa dibumbui praktik suap, gratifikasi maupun korupsi? Nah, tadi saya sudah menyatakan satu ya, harusnya ada pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga itu bisa pihak independen ya, bisa juga dari aparatus negara, BPK umpamanya ya. Jadi setiap proyek yang besar disarankan untuk juga mengikut sertakan BPK gitu sebagai akuntan negara, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan dana negara gitu ya. Nah, itu kalau BPK masuk ya, maka sebenarnya itu bisa diminimalisir gitu. Artinya ya dengan catatan orang BPK juga benar ya, tidak ikut korupsi juga gitu ya, dengan catatan itu gitu ya. Tapi kalau orang BPK-nya ikut-ikut juga ya sama saja bohong gitu ya. Tetapi saya percaya gitu ya, bahwa secara institusional gitu ya, BPK itu punya tugas dan kewenangan
yang sangat strategis dalam mengawasi proyek-proyek negara yang besar-besar. Ya, nah, karena itu ke depan menurut saya ya pilihannya adalah bisa melibatkan pihak independen profesional ya atau melibatkan BPK gitu. Jadi di dalam setiap proyek yang besar harus ada unsur BPK yang masuk gitu, sehingga setiap saat proyek itu ada dalam pengawasan negara juga. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Sindo Sore.